Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Ali Basim dari kelas D3SI 4603 dengan NIM 67012230058. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang IP address atau pengalamatan jaringan untuk memenuhi tugas mata kuliah arsitektur dan jaringan komputer. Oke, mari kita mulai. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi. Yang pertama, pengertian IP address, konversi biner ke desimal, konversi desimal ke biner, identifikasi address class, identifikasi porsi network dan porsi host, network berdasarkan subnet masknya, host berdasarkan subnet masknya, dan yang terakhir, default subnet mask dari IP. Mari kita mulai materi yang pertama. Pengertian IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet. IP address juga sering disebut sebagai seperangkat aturan yang mengatur kegiatan internet dan membantu memberikan fasilitas dalam menyelesaikan tindakan di internet. Lalu kita masuk materi yang selanjutnya. Konversi biner ke desimal. Sini ada contoh soal 1,0,0,1,0,0,1,0. Mengapa hasilnya 146? Di sini kita lihat. Jadi kita menjumlahkan yang hanya ada angka satunya saja. Jadi 128 ditambah 16 ditambah 2. 128 ditambah 16 ditambah 2 hasilnya 146. Begitu juga dengan soal yang kedua. Jadi 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1. Lalu dijumlahkan. Maka muncul hasilnya. Lalu materi yang selanjutnya. Konversi desimal ke biner. Nah, di sini kita punya angka 238. Nah, 238 ini selama masih kita bisa kurangi dengan angka di atas ini, kita isi 1. Jadi 238 bisa dikurangi 128, kita isi 1 di sini. 238 dikurangi lagi, jadi 238 dikurang 128 bisa. Lalu hasilnya bisa dikurangi lagi 64. Bisa lagi dikurangi 32. Tidak bisa dikurangi 16, maka di sini 0. Bisa lagi dikurangi 8. Bisa dikurangi 4. Bisa dikurangi 2. Lalu tidak bisa dikurangi 1, maka di sini 0. Begitu juga dengan soal yang kedua. Di sini ada angka 34. 34 tidak bisa dikurangi 128, maka di sini 0. 34 tidak bisa dikurangi 64, maka di sini 0. 34 bisa dikurangi 32, maka di sini 1. Hasilnya sisa 2. 2 nggak bisa dikurangi 16, maka di sini 0. 2 tidak bisa dikurangi 8, maka di sini 0. 2 tidak bisa dikurangi 4, maka di sini 0. Dan 2 bisa dikurangi 2, maka di sini 1. Dan habis. Materi yang selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi address class. Jadi address class dibagi menjadi beberapa kelas ya. Ada kelas A, itu range IP 0 sampai 127. Kelas B, range IP 128 sampai 191. Kelas C, range IP 192 sampai 223. Kelas D, range IP 224 sampai 239. Kelas E, range IP 240 sampai 255. Nah, di sini ada soal 192.14.2.0. Nah, kita lihat 192 ini masuk ke kelas C. Nah, di sini kelasnya C. Begitu juga dengan soal yang selanjutnya, 148.17.9.1. 148 ini masuk ke kelas B. Oke, masuk materi selanjutnya. Porsi network dan porsi host. Nah, subnet mask ini dibagi beberapa kelas. Jadi kelas A itu
255.0.0.0. Kelas B 255.255.0.0. Kelas C 255.255.255.0. Nah, di sini ada contoh porsi network ya. Nah, karena 177 tadi masuk ke kelas B, nah yang dilihat ini kalau porsi network nih yang 255-nya nih yang diambil. Nah, maka di sini yang dilingkari hanya yang depannya ini. Ya, kelas B kan 255.255. Depannya ini yang 2. Maka di sini yang dilingkari yang 2 ini. Nah, kalau soal yang kedua ini kan 119.18.45.0. Nah, 119 ini kan masuk ke kelas A. Nah, kelas A ini yang diambil 255 yang depannya ini. Nah, ini. Jadi yang dilingkari cuma yang depannya ini yang termasuk porsi networknya. Nah, lalu untuk porsi host, nah kalau porsi network tadi yang dilihat 255-nya, kalau porsi host yang dilihat nolnya. Karena 10 ini 10.15.123.50 ini termasuk kelas A, maka yang diambil yang 0 yang 3 ini. 1 2 3. Jadi yang diambil ini. Ini sama yang ini. Nah, maka yang dilingkari ini yang di sini. Nah, untuk soal yang kedua, 171.3.199.31 ini kan masuk ke kelas B. Nah, kelas B kan nolnya di belakang 255 tadi 2 kan. Nah, jadi ini yang diambil yang belakangnya ini. Ini kan nolnya. Nih, 2 ini. Jadi yang diambil yang 2 belakang. Itu untuk porsi network dan porsi host. Oke, masuk materi yang selanjutnya, network berdasarkan subnet mask. Nah, di sini kan subnet masknya kan 255.255.255.0. Nah, kalau nilainya 0 gini, berarti kita tidak ambil networknya. Jadi 10.10.48.0. Jadi 80 ini kan subnet masknya 0. Kita kasih nilai dia 0 karena subnet masknya 0. Jadi 10.10.48.0. Begitu juga dengan soal yang kedua. Soal yang kedua kan 192.149.24.191. Karena 191 ini subnet masknya 0, maka kita tidak ambil. Jadi 192.149.24.0. Begitu juga dengan soal yang ketiga. 150.203.23.19. Karena titik 23 sama titik 19 ini subnet masknya 0, maka hasilnya hanya 150.203.0.0. Karena 23 sama 19 ini subnet masknya 0. Oke, masuk materi selanjutnya. Host berdasarkan subnet mask. Nah, kebalikannya tadi, kalau network kan yang diambil yang 255-nya. Kalau host berdasarkan subnet mask ini yang diambil yang 0-nya. Jadi di sini kita bisa lihat 255.255.0.0 yang kita ambil 18.2, yang 188.10 ini kan punyanya 255, ini kita tidak ambil, jadi kita nilaikan 0. Jadi 0.0.18.2. Begitu juga dengan soal yang kedua. Di sini kan 255.255.255.0, maka hasilnya adalah 0.0.0.80 karena kita ambil yang subnet masknya cuma yang ini 0 ini. Begitu juga dengan soal yang ketiga. 255.255.255.0. Maka 11 ini kita nilaikan 0. Jadi 0.0.0.11. 11 saja yang kita ambil. Karena ini kan host berdasarkan subnet masknya. Jadi 0.0.0.11. Materi yang selanjutnya. Default subnet mask dari IP. Karena tadi subnet mask dibagi beberapa kelas, ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, karena 177 ini masuk ke kelas B, nah kelas B kan subnet masknya 255.255.0.0. Karena 177 ini masuk ke kelas B. Nah, kalau soal yang kedua 119.18.45.0. Nah, 119 ini kan masuk ke kelas A.
Berarti subnet masknya 255.0.0.0. Nah, kalau soal yang terakhir ini 191. Nah, karena 191 itu masuk ke kelas B, ini berarti subnet masknya 255.255.0.0. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.